Hai Sobat UB TV, kembali lagi sama aku Ferdian di Kampus 62. Kali ini aku di Taman Perpustakaan Universitas Brawijaya. Kampus 62 kali ini bakal nayangin 8 berita dari berbagai kampus, mulai dari UB Malang, USM Semarang, Unpad, dan Unhas Makassar. Nah, penasaran kan sama berita dan keseruannya? Tetap pantauin terus di Kampus 62. Olahraga golf tidak hanya sekedar olahraga biasa. Dalam pelaksanaannya, menurut pembina UKM Brawijaya Golf, Didik Farkan, golf memiliki banyak nilai positif. Didik menjelaskan, terdapat 2 nilai penting dalam kegiatan golf, yaitu membangun sportivitas atau kejujuran bagi para mahasiswa. Sportivitas ini penting sebagai salah satu karakter mahasiswa. Kedua, Didik menilai bahwa golf mampu membangun jejaring bisnis dan karir bagi mahasiswa. Tidak dapat dipungkiri banyak terjadi kesepakatan bisnis melalui olahraga golf. Jejaring ini menjadi poin penting bagi mahasiswa. Banyak nilai-nilai yang harus mereka miliki. Yang pertama harus jujur, karena kan dia yang hitung sendiri skornya, ya kan. Yang kedua sportif. Terus emosi, tidak boleh emosi. Kalau emosi pasti gagal, karena ada target kan mereka. Jadi mereka harus belajar bagaimana bekerja sesuai dengan target yang diinginkan. Yang berikutnya adalah olahraga ini diharapkan ke depan selalu lulus. Kalau teman-teman lihat, semua eksekutif deal-dealnya di lapangan golf, betul kan? Membangun jaringan di situ juga. Kenapa? Di golf ini orang bisa tahu sebenarnya karakternya. Orang ini jujur apa enggak, orang ini emosian apa tidak, itu bisa terlihat. Nah, nilai itu yang sebetulnya saya ingin bangun di adik-adik mahasiswa. Karena ke depan mereka akan temukan itu. Paling tidak minimal network lah, ya kan? Kalau udah bekerja pasti deal-dealingnya nanti di lapangan golf kan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, unit kegiatan mahasiswa Brawijaya Golf menggelar pertandingan golf untuk mahasiswa di lapangan golf Araya. Ajang ini diikuti oleh 40 peserta dari berbagai kampus dan juga 110 peserta kategori umum. Sebanyak 19 mahasiswa dari Universitas Sains Islam Malaysia datang ke Fakultas Hukum UB untuk melakukan kegiatan Student Mobility Program. Kegiatan ini menurut Ketua International Office FHUB Saraswati, merupakan kegiatan tahunan yang sudah berjalan selama di Fakultas Hukum. Para mahasiswa Malaysia tersebut akan mengikuti berbagai kegiatan dalam bidang ilmu hukum serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Adalah sebuah acara rutin sebetulnya kami mengundang studi dari berbagai negara dan disebut salah satu dari yang bagian kedua ya, jadi adalah Global Islamic Student Mobility Outreach yang kegiatan itu tidak hanya kemudian mendengarkan pengajaran dan lain sebagainya, tetapi ada juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi seperti hari ini, hari yang pertama adalah kita memperkenalkan Indonesia, itu tema-tema yang terkait dengan hukum yang ada di Indonesia, terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia itu bagaimana, dan nanti kita akan juga lanjut kepada ke pondok pesantren, di sana mereka akan belajar mengajarkan para siswa untuk mengaji gitu. Kemudian kita juga ada pengabdian masyarakat di tiga warna. Di situ kita akan melakukan trash gathering, kemudian juga ada menanam pohon, serta ada juga konservasi gitu terhadap warga setempat mengenai mangrove conservation. Implementasi dalam masyarakat akan dilakukan dengan berdialog mengenai pelestarian alam mangrove dan juga penanaman mangrove di Pantai Tiga Warna. Para mahasiswa ini akan berdialog dengan kelompok masyarakat yang ada untuk menggali berbagai hal berkaitan dengan hukum lingkungan. Gedung Auditorium Brawijaya menjadi gedung terbaru yang ada di Kampus Biru. Gedung megah ini terletak di samping Samanta Krida dan di depan Masjid Raden Patah. Semula, gedung ini merupakan student center yang kemudian dibangun kembali dengan dukungan dari Kementerian PUPR. Reporter Newspoint, Ferdian menuturkan dari lokasi. Halo Sobat UB TV, jadi kali ini aku lagi di Auditorium Brawijaya. Nah, gedung auditorium ini merupakan gedung yang paling baru yang ada di Universitas Brawijaya.
Fungsi utama dari gedung auditorium ini adalah sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara, baik acara akademik maupun non-akademik. Oh iya, untuk arsitekturnya sendiri ini terinspirasi dari salah satu kerajaan yang ada di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, gedung ini juga memiliki kapasitas yang sangat besar, yaitu bisa menampung sekitar 800 orang dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kursi teleskopik, lighting system, sound system, serta panel akustik. Menarik bukan? Gedung Auditorium Brawijaya telah digunakan dalam berbagai kegiatan seperti pameran kearsipan dan juga di lokasi pemberangkatan program Mahasiswa Membangun Desa 2024. Dalam rangka Dies Natalis ke-67 Universitas Padjadjaran, selenggarakan pemeriksaan mata bagi Civitas Akademika Unpad dan keluarga inti. Selasa 6 Agustus di Balai Sawala, Kampus Unpad, Jatinangor, Sumedang. Pemeriksaan mata ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Unpad Berbagi yang berkolaborasi dengan Klinik Netra. Penanggung jawab pemeriksaan mata Unpad Berbagi, Profesor Dr. Desi Harneti, mengatakan untuk kegiatan yang ketiga kali ini, sebanyak 200 Civitas Unpad memeriksakan matanya secara gratis dalam kegiatan ini. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, di tanggal 6 Agustus ya 2024, kami dari Panitia Dies Natalis Unpad yang ke-67 untuk kegiatan Unpad Berbagi, khususnya pemeriksaan mata bagi Civitas Akademi Unpad, baik dosen, tendik, mahasiswa maupun keluarga inti telah dibuka dan akan diselenggarakan satu hari ini ya Pak ya, dari pagi sampai mudah-mudahan sampai siang bisa selesai begitu. Dari peserta yang sudah mendaftar sekitar 200 orang, terdiri dari atas dosen, guru besar sekitar 33 orang, kemudian teknik sekitar 130 orang, lalu mahasiswa sekitar 19 orang, dan keluarga Civitas sekitar 24 orang begitu. Nah, adapun pemeriksaan kali ini terdiri dari dua tahap pemeriksaan. Yang pertama yang disebut dengan pemeriksaan visus ya, mengenai apakah ada masalah refraksi ya, plus atau minusnya gitu ya dari mata Civitas. Kemudian setelah itu dilakukan screening gangguan penglihatan oleh dokter spesialis mata dari Klinik Netra di ruang yang berlainan ya di Balai Sawala. Lalu kemudian dokter akan memberikan rekomendasi baik berupa obat-obatan ataupun kacamata yang disediakan secara gratis ya dan didukung penuh oleh Klinik Spesialis Mata Netra gitu. Jadi ini adalah kegiatan yang ketiga ya secara berturut-turut telah dilakukan sejak tahun 2022, 23 dan 24 sekarang gitu. Sementara itu, Direktur Cabang Netra II, Dr. Sutarya, mengapresiasi antusiasme Civitas Unpad dalam mengikuti screening kesehatan mata ini. Dirinya berharap kerjasama antara Klinik Netra dan Universitas Padjadjaran diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Kami dari Netra Klinik sangat menghargai demikian antusias masyarakat Civitas Akademika Universitas Padjadjaran dalam menyambut screening kesehatan mata yang diselenggarakan bekerja sama dengan kami. Harapannya kerjasama ini dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga akan menghasilkan suatu produk-produk yang lebih baik, ya, lebih banyak, yang tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Peserta pemeriksaan mata dan screening gangguan mata Unpad Berbagi diikuti oleh para guru besar, dosen, tenaga kependidikan. Para peserta mengaku senang dengan adanya pemeriksaan mata Unpad Berbagi ini dan bermanfaat bagi Civitas Unpad serta berharap kegiatan seperti ini akan selalu diadakan. Unpad Berbagi dalam rangka Dies Natalis ke-67 Universitas Padjadjaran ini juga selanjutnya akan menggelar bakti sosial dengan melakukan operasi katarak gratis 29 Agustus mendatang dari Jatinangor, Sumedang, Bayu Murti Divya Unpad TV untuk UB TV.
dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Semarang bersama Universitas Semarang memberi santunan kepada anak yatim piatu pada bulan Muharram 1446 Hijriah atau 2024 Masehi. Acara yang digelar di Auditorium IR Wijatmoko USM pada 31 Juli itu dihadiri Ketua Basnas Kota Semarang Arnas Agung Andra Rasmara SMM. Juga Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undi IP Prof. Dr. Irj Kesiwijajanti SEMM, Pengurus PP Nurul Hidayah, Dr. Amuzahidin MA, Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH, serta ratusan anak yatim dan piatu. Menurut Ketua Basnas Kota Semarang Arnas Andra Rasmara, kegiatan tersebut tidak hanya pentasyarufan atau penyaluran zakat, namun juga menyosialisasikan terkait pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Saya pikir tidak hanya dengan universitas ya, dengan USM, kita pun juga sebenarnya ini tidak hanya sekedar masalah pentasyarufannya, tapi bagaimana kita mensosialisasikan tentang pentingnya zakat infak saudara. Ya dengan USM seperti yang saya sebutkan, tapi kita juga ke pemerintah, instansi-instansi tadi. Tapi menurut saya salah satu acara yang besar yang kami lakukan juga harapannya apa ke depan agar tidak hanya karyawan atau dosen yang ada di desa ini kita sadarkan agar di ke depan mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja yang memang memenuhi nisabnya juga bisa berzakat pemerintah khususnya di Basnas. Karena Basnas ini adalah lembaga pemerintah yang non-struktural yang memang ditunjuk oleh pemerintah bisa mengumpulkan dan menyalurkan zakat infak. Sebanyak 100 anak menerima bantuan dari Basnas Kota Semarang. Arnas juga berharap ke depan USM dapat menjadi unit pelayanan zakat. Senada dengan hal tersebut, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Prof. Dr. Irj Kesiwijajanti SEMM, yang mengapresiasi kegiatan tersebut, ia juga mengkonfirmasi bahwa selama ini USM selalu memberikan bantuan kepada anak yatim piatu. Jadi memang kami setiap tahun itu menyalurkan. Ada dana-dana untuk berbagi untuk anak yatim. Insya Allah kami ingin adik-adik semua ini bisa terus belajar, semangat untuk mencari ilmu supaya kelak yang dicita-citakan tercapai. Dari Semarang, Tim Liputan USM TV untuk UBTV. Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin menerima kunjungan Wakil Rektor Auckland University of Technology New Zealand Prof. Guy Littlefair, yang juga merupakan Dekan Fakultas Design Creative Technology bersama dengan Head of School Engineering Computer and Mathematical Sciences Prof. Tek Ching Lee. Kunjungan ini dalam rangka melihat potensi kerjasama yang bisa dijalin dalam riset, kolaborasi, dan pertukaran mahasiswa. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Dr. Engir Muhammad Rusman, MT. Saat ini dengan Auckland baru pertama kali dan kami berharap dalam waktu dekat akan kita follow up dengan bentuk kerjasama yang lebih real. Salah satunya peluang yang mungkin kita bisa lakukan adalah dengan riset kolaborasi yang tadi mereka sudah sampaikan. Dan dari sisi kami juga kami menyiapkan pendanaan untuk para staf berangkat ke sana atau sebaliknya juga dari mereka bisa datang ke tempat kami. Kemudian dari menurut mereka akan membantu menyiapkan akomodasi selama kita melakukan riset kolaborasi di sana. Dalam sesi diskusi, kedua petinggi AUT menjelaskan gambaran profil kampus secara umum serta Fakultas Teknik Komputer dan Ilmu Matematika secara khusus. Dalam kesempatan ini, mereka juga mengunjungi beberapa laboratorium dari Departemen Teknik Arsitek, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Informatika, dan Teknik Elektro. Guy Littlefair mengaku kagum dengan keindahan kampus teknik dan fasilitas yang ada berkelas dunia. It is the first time I've visited the university, yes. First time to Makassar, but not the first time to Indonesia, but it's a pleasure to be here. Okay, can you please describe the visit today, the agenda today? Sure. The purpose of the visit today was to understand more about the university,
to determine whether it's a suitable partner for the Auckland University of Technology to get involved with. And we've had very fruitful discussions around research, around student exchange and mobility, faculty mobility, and also opportunities around the development of joint courses. We've also had a fantastic tour of the campus. It's a beautiful campus and seen some world-class laboratories and facilities. Mereka juga melihat beberapa aktivitas mahasiswa yang sedang menyelesaikan proyek tugas, maupun dalam proses penelitian. Prof. Tek Ching Lee melihat potensi kolaborasi yang besar dalam bidang telekomunikasi, kecerdasan buatan, dan berbagai bidang lainnya. There's a lot of potential. I can see that there's a facility is world-class facility, and then there's a lot of research that's been done in very high quality. Okay, so there's a lot of opportunity that we can work together in this aspect. Thank you very much. Well, I'm not sure about that, but yeah, I think MOU is a little bit too far away for now. I think the first thing that we need to do is to learn to know each other, to know each other better, to know whether we actually have that synergy and some kind of complementary or kind of research collaborations. So from there, things can be developed further, and maybe at that time, maybe we can start talking about MOU. Dari Makassar, Tim Liputan Onhas TV melaporkan untuk UB TV. Jika melakukan kunjungan dan kolaborasi dengan Universitas Hasanuddin, dengan melakukan salah satu kegiatan yaitu kuliah umum yang dibawakan oleh dua pemateri. Pemateri pertama membahas topik Japan's History Development of STA and Engineering Education yang dibawakan oleh Jika Senior Advisor and Professor Emeritus of Kyushu University Koichiro Watanabe. Dan materi kedua dengan topik Infectious Diseases Prevention Through One Health Approach in the Aging Society of Asia yang dibawakan oleh Institute for Asian and Oceanian Studies, Kyushu University, Fumihiko Yokota. Selain itu, Jika juga melakukan kolaborasi dengan tujuan mencari data-data dan melakukan brainstorming dengan Universitas Hasanuddin yang ada di bidang inovasi, kemitraan, sains, teknologi maupun usaha dan bisnis terkait bagaimana manajemen industri dan akademia. Jika juga akan melakukan training terkait hubungan kolaborasi antara industri dan akademik yang akan dimulai pada bulan September dan akan menghadirkan peserta yang berasal dari 12 perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Jadi mereka datang ke sini, mereka sebelumnya sudah ke ITB, kemudian ke Unhas, lalu besok mereka ke UI. Nah, jadi mereka mencari data apa saja yang mereka bisa tuangkan nanti dalam kurikulum untuk persiapan training. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua ini adalah JICA Chair. Jadi mereka tiap tahun menyelenggarakan semacam public lecture yang tentunya dibawakan oleh dua pemateri dari senior advisor-nya, seperti kita lihat ada Prof. Watanabe, kemudian ada juga dari Kyushu University. Gitu. Sebenarnya permintaan mereka karena ini public lecture, jadi mereka meminta mahasiswa sebenarnya dominan yang datang, terutama yang terkait dengan health, misalnya dari medical faculty, kemudian dari dentistry atau dari PKM public health, dan juga sebenarnya semuanya sih diharapkan. Jadi kita kemarin atas arahan dari Bapak WR4 meminta kepada para wakil-wakil dekan untuk mengutus mahasiswa dari setiap fakultas. Karena ini kan terkait kesehatan kan umum ya. Kemudian bagaimana melihat perkembangan sains, teknologi, dan inovasi di Jepang itu bisa menginspire sebagai inspirasi dari mahasiswa-mahasiswa dan juga fokus ke kesehatan. Wah, gimana nih beritanya? Seru dan informatif bukan? Jangan lupa untuk saksikan terus Kampus 62 di UB TV pada hari Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa buat like, subscribe, komen, dan share semua konten yang ada di UB TV Brawijaya.